Satu, dua, ya. Ya. Sobat Galeri, balik lagi di Galeri Kota. Sebuah gambar bisa punya banyak cerita, makna, serta pengalaman. Dan dari lensa kamera, sebuah cerita bisa tercipta. Nah, di episode kali ini kita akan mengunjungi sebuah bangunan kuno di kawasan Kota Tua. Letaknya persis di depan Kali Besar. Gak cuma jalan-jalan doang sih, tapi kita juga akan mencicipi kuliner andalan di sini. Jalan-jalan cek, kamera cek, let's go! Sesuai namanya nih, Kota Tua. Bangunan di sini kebanyakan masih bergaya kolonial. Dan ini dia tujuan saya, Baba Coffee. Sesuai namanya, di sini emang tempatnya ngopi. Tapi gak cuma itu, karena Baba Coffee juga punya cerita yang menarik buat ditelusuri. Saya berjumpa dengan Ibu Rosiani Chandra, Regional Sales and Marketing Manager Tugu Hotel and Restaurant yang menaungi Baba Coffee. Sobat Galeri, saat ini saya sudah bersama Bu Rosiani Chandra atau biasa disebut Ibu Sian. Ibu Sian. Ya, Ibu Sian Saya sebagai Regional Sales and Marketing Manager dari Tugu Hotels dan Restoran. Ya, jadi kebetulan sekali sudah bersama beliau. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Sebenarnya Baba Coffee itu sebutannya atau namanya diambil dari mana, Bu? Kalau Baba Coffee itu artinya Babah itu sebenarnya di keluarga peranakan. Babah itu artinya tuan, tuan muda. Jadi kalau keturunan dari keluarga peranakan itu biasanya kalau seorang lelaki dipanggilnya Babah gitu. Nah, karena ini kafe jadi Babah Coffee gitu. Jadi datang ke kafe Babahnya gitu. Iya, betul. Nah, karena kafe, apa menu yang ditawarkan di sini, Bu? Kan kopi-kopi juga banyak bertebaran. Yang menarik dari kopi ini apa? Ya, yang sebenarnya dari Babah Coffee ini yang ini kita kemas dalam menunya maupun konsep arsitekturnya yaitu tentang budaya peranakan. Jadi sejalan dengan sebutan Babah tadi ya, yang adalah sebutan untuk seorang lelaki dari keluarga peranakan. Jadi menu-menunya yang tersedia pun adalah menu-menu dari keluarga peranakan, yaitu perpaduan antara budaya Tionghoa dan Jawa, dan tentunya ada influence dari Belanda ya. Nah, kalau menunya biasanya kan kopinya itu biasanya khas tuh. Nah, kopinya diambil dari mana? Nah, kopi ini kebetulan Tugu Hotels dan Restoran ini juga membawahi sebuah perkebunan kopi Kawisari yang ada di Blitar atau di dekat Jawa Timur. Nah, itu kebun Kawisari, kopi Kawisari. Oleh sebab itu kami memakai kopi dari Kawisari yang ada di Jawa Timur. Jadi masih merupakan bagian dari perusahaan Tugu Hotels dan Restoran. Jadi di sana di kebun kopi itu kita menghasilkan kopi robusta dan kopi arabica yang merupakan perkebunan dari tahun 1870 yang juga sebagai heritage ya. Jadi kopinya ditanam sendiri, diolah sendiri, pasti dan spesial. Dan ini memang kita blend sendiri juga gitu, dan kita gunakan di berbagai properti kita di Hotel Tugu Bali, Tugu Malang, Tugu Blitar, Tugu Lombok, dan beberapa restoran di Jakarta, Kunskring, Loro Jonggrang, Kawisari, dan lain sebagainya.
Selain tadi kopinya spesial juga, tempatnya juga spesial, Bu. Ornamennya begitu apa ya, eksotik dan zaman dulu banget Iya, gitu, Bu. memang kita kemas ini kan konsepnya tentang peranakan. Jadi kita berusaha menampilkan interiornya itu ornamen-ornamen yang berhubungan dengan budaya peranakan itu sendiri. Seperti kita lihat di sini banyak signboard dari daerah sekitar Chinatown, Old Town di sini, mungkin juruji dari gedung itu juga adalah khas dari rumah orang peranakan. Terus terang tertarik pada sambil kita lihat di sini ada naga besar, itu sebenarnya yang ingin ditampilkan. Naga itu sebenarnya adalah naga yang akan diparadekan pada saat perayaan Cap Gome pada tahun 1961 untuk memperingati berdirinya 100 tahun dari perusahaan Kianguan ya. Jadi tapi waktu itu tidak jadi dipamerkan pada saat perayaan Cap Gome tahun 1963. Jadi karena terjadi gejolak situasi politik pada saat itu sehingga perayaan Cap Gome itu dibatalkan. Dan naganya, namun naga ini tersimpan di keluarga sehingga bisa ditampilkan sekarang di sini untuk dinikmati oleh pengunjung yang berkunjung ke Babah Coffee. Ada beberapa literatur seperti ini, maksudnya apa, Bu? Kita menampilkan di sini supaya tamu-tamu yang datang ke Babah Coffee ini juga tahu tentang sejarah dari mana naga ini berasal. Naga ini panjangnya kurang lebih 26,5 meter dan ini kita tampilkan supaya orang di sini juga bisa membaca seperti dari mana naga ini berasal seperti yang saya sampaikan tadi. Ternyata di sini selain ada naga, ada ornamen, ada lukisan yang sangat berharga. Oh iya, kita boleh lihat ya. Itu ada Ya. lukisan yang sangat berharga dari pelukis Cina yang namanya Zhang Taqian. Itu pelukis yang sangat terkenal di negeri Cinanya sendiri. Yaitu juga kita bisa lihat di sini lukisan harimau. Pelukis Zhang Taqian ini hidup pada tahun 1899 sampai 1983 dan ini juga sudah diakui oleh Duta Besar Cina yang ada di Jakarta yang sudah berkunjung di sini mengatakan bahwa ini memang adalah lukisan yang sangat berharga. Pengunjungnya itu siapa saja, Bu? Kalau misalnya kalau pengunjung di sini itu kebanyakan mungkin adalah penghuni yang tidak jauh dari sini dan juga wisatawan yang memang berkunjung ke Kota Tua ingin belajar tentang sejarah Kota Tua. Kita menceritakan sebagian dari cerita Kota Tua ini bagian dari Babah Coffee ini juga gitu. Desain interior Babah Coffee cukup unik dan estetik. Sebagian barang yang dipamerkan di sini tergolong langka. Gak cuma menikmati makanan dan minuman, pengunjung Babah Coffee seolah diajak menyelami sejarah masa lalu. Jadi kepo nih, koleksi barang-barang vintage ini dari mana ya? Udah kayak mini museum aja soalnya. Tapi sebelum mengulik cerita di balik Babah Coffee ini, kita makan dulu aja kali ya. Ini dia pesanan saya. Jepret dulu bisa kali ya. Sesuai namanya, nasi rantang. Nasinya emang disajikan di rantang. Isinya nasi kuning, ayam, udang, balado kacang teri,
kentang, dan kering tempe, plus potongan timun. Ada juga peyek yang bentuknya unik, mirip siger Lampung. Ini menu keduanya, ikan kerapu, kuah kari kuning dengan bihun bertekstur lembut. Saya suka karena gak amis sama sekali. Sedap. Kalau yang ini, cakwe yang disajikan dengan telur setengah matang. Buat saya, kombinasi keduanya pas banget. Gurihnya cakwe dan telur setengah matang jadi yummy and creamy. Tapi tenang, ini nggak ada amisnya sama sekali. Nah, yang ini namanya pastel tutup. Sekilas mirip pie apple. Tapi pastel tutup ini isinya kentang, udang, daging sapi asap, dan kacang polong. Mantap! Terakhir, minumannya strawberry squash. Penggemar kopi pasti suka nongkrong di Baba Coffee karena berbagai jenis kopi yang bisa dipilih. Mau Arabica, Robusta, atau single origin. Lengkap deh pokoknya. Baba Coffee punya tampilan interior yang cantik, perpaduan gaya Tionghoa, Eropa, dan Nusantara. Bikin betah berlama-lama di sini nih. Ada rame-rame apa nih? Ternyata ada yang lagi pemotretan baju nih. Samperin desainernya. Ibu, maaf mengganggu. Tadi saya lihat Ibu bersama teman-teman mengenakan baju Tionghoa, khas Tionghoa. Nah, saya ingin tahu Ibu di sana sebagai apa, Bu, tadi? Saya sengaja membuat pakaian Tionghoa ini sebetulnya identik dengan acara Hari Raya Imlek, di mana Hari Raya Imlek itu di Indonesia baru dilaksanakan 10 tahun terakhir ini, dan tahun ini saya pertama kali untuk menampilkan karya saya, dan kain-kain yang saya buat itu sengaja dengan full color, dengan harapan agar batik peranakan itu tampil cerah, meriah. Tapi memang saya tidak memakai warna merah yang identik. Merah itu simbol dari Tionghoa, kemakmuran Tionghoa. Tapi karena ini sudah merambah ke Indonesia, jadi saya membuat desain ini agar Indonesianya tampil. Jadi saya sengaja menghilangkan warna merah, tapi tetap dengan warna yang cerah, yang optimis, ya. Jadi saya membuat desain ini memang khusus warna saya rubah. Untuk bahan dasarnya itu sutra. Jadi sutra itu saya memakai sutra buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Bemberg, Bemberg Indonesia, di mana saya disponsori kain tersebut. Kemudian saya olah menjadi satu batik yang motif pesisir tersebut. Jadi memang bahan dasarnya Indonesia, motif Indonesia, hanya style saya ambil Tionghoa dalam rangka Imlek. Oke, berarti pas banget dengan kafe ini ya, Bu, ya? Itulah ide itu awalnya saya memang sedang makan di sini, sehingga timbul ide kenapa nggak saya buat. Dan ini kafe sangat cocok, jadi batik peranakan saya cocok dengan resto peranakan ini pula. Nah, tadi saya melihat teman-teman Ibu juga dipotret. Boleh tidak saya ikutan motret? Oh, silahkan. Dengan senang hati. Terima kasih, Bu. Silahkan. Nanti saya akan motret di sana bersama Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. 1, 2, iya. Lagi 1, 2.
Suasana vintage Baba Coffee emang bisa memancing banyak ide. Kalau Bu Nani terinspirasi merancang batik peranakannya gegara terpesona dengan interior Baba Coffee, saya malah terinspirasi buat ikutan motret para model dengan background antiknya Baba Coffee. Mumpung sudah dikasih izin sama Bu Nani, langsung aja kita bidik. Baba Coffee menawarkan romantisme peranakan yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Tionghoa dan masyarakat pribumi. Inilah Indonesia yang mengutamakan kebersamaan di tengah keberagaman. Setiap sudut dan momen adalah karya seni. Ajak kameramu explore dunia sekarang hanya di Galeri Kota. Sampai jumpa di episode selanjutnya.